Kita hidup di zaman ketika segalanya bergerak terlalu cepat. Dan di balik kecepatan itu, ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang tidak pernah ingin kita lihat. Di balik layar, di balik cahaya, di balik setiap teknologi yang kita banggakan, ada sebuah cerita lain. Sebuah cerita yang tidak pernah muncul di halaman depan karena terlalu gelap untuk dibicarakan. Dalam video ini, kita akan mencoba menelusuri dan menjelaskan tentang kecerdasan buatan atau yang disebut dengan AI. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal yang perlu kita pahami. Apa sebenarnya AI itu? Apa yang membuat mesin ini begitu berbahaya, begitu kuat, dan begitu haus air? AI bukan sekadar robot, bukan juga aplikasi pintar. Ia adalah kumpulan algoritma, barisan logika yang dipaksa belajar, hingga bisa berpikir sendiri. Kita memberi AI jutaan data wajah, data suara, data perilaku, data kehidupan kita. Lalu mesin itu mempelajarinya, menirunya, dan perlahan memahaminya. Dan AI tidak punya emosi, tidak punya hati, tidak punya moral. Ia hanya punya satu tujuan, memproses, memahami, dan menghasilkan. AI bekerja dengan kecepatan yang tidak bisa dikejar manusia. Ia membaca ribuan buku dalam hitungan detik, menganalisis jutaan gambar sebelum kita sempat berkedip. AI bukan makhluk hidup, tapi ia membutuhkan sesuatu yang justru dipakai oleh makhluk hidup, energi untuk berpikir dan air untuk tetap hidup. Semakin besar modalnya, semakin banyak server yang dibangun, semakin banyak air yang diperlukan untuk menjaga mesin itu tetap dingin. AI tidak minum air seperti manusia, tapi AI menghabiskan air lebih cepat daripada manusia manapun. Semua orang tahu AI itu cerdas, tapi tidak semua orang tahu bahwa kecerdasan itu punya sisi gelap. Di balik cahaya layar, di balik jawaban yang cepat, di balik gambar yang memukau, ada mesin-mesin raksasa yang terus bekerja tanpa henti. Mesin-mesin itu sangat panas, panas yang tidak bisa diredakan oleh angin, tidak bisa ditahan oleh logam, kecuali oleh satu hal, yaitu air. Pusat data AI bekerja seperti jantung mekanis dunia digital. Setiap detak, setiap perintah, setiap permintaan memicu aliran listrik yang luar biasa. Dan semua itu memproduksi panas yang bisa membakar ribuan mesin dalam hitungan menit jika tidak ada pendingin. Untuk menjaga agar jutaan server tetap hidup, perusahaan teknologi menciptakan sistem pendingin raksasa. Dan pendingin paling efektif bukan AC besar, bukan mesin kompresor canggih, tetapi air yang bersih. Bayangkan sebuah gedung sebesar lapangan bola dipenuhi rak-rak berisi server menyala. Setiap rak seperti oven kecil yang bekerja serentak. Untuk menstabilkan panas itu, ribuan liter air dipompa, masuk dan keluar setiap jam. Air itu bukan air sungai, bukan air laut, bukan air hujan. Yang digunakan adalah air bersih, air siap minum, air yang kita butuhkan untuk hidup. Ini bagian yang tidak pernah diumumkan, tidak pernah dimasukkan ke brosur, tidak pernah dipamerkan saat presentasi peluncuran produk. Karena angka-angka ini terlalu besar untuk dipercaya. Satu pusat data AI bisa menghabiskan antara 1 juta hingga 4 juta liter air dalam satu hari. Jika satu kota punya 3 pusat data besar, itu sama seperti kota tersebut memiliki pabrik minum raksasa yang tidak pernah tidur. Melatih satu model AI besar seperti GPT, Claude, Gemini setara dengan penggunaan air untuk ratusan rumah tangga selama setahun. Dan yang paling mengejutkan, untuk menghasilkan satu gambar AI resolusi tinggi dibutuhkan puluhan hingga ratusan mililiter air. Jika jutaan gambar dibuat setiap hari, jumlah itu menjadi tsunami yang tak terlihat. Di negara-negara tertentu, penduduk mulai merasa ada yang aneh. Pemerintah meminta mereka hemat air, dilarang menyiram halaman, dibatasi untuk mandi lebih lama, dan harga air pun naik. Tapi di sisi yang lain, pabrik data terus menyedot air dalam jumlah yang tidak masuk akal. Di suatu kota, warga diminta mandi hanya 5 menit per hari, sementara pusat data di pinggiran kota menggunakan air bersih setara 20.000 manusia yang mandi dalam satu hari. Kita sering mengira masalah air disebabkan musim panas atau perubahan iklim. Padahal sebagian besar tekanan air datang dari mesin yang kita anggap sebagai inovasi masa depan.
Ada alasan mengapa perusahaan teknologi jarang sekali membahas konsumsi air, karena air tidak punya label hijau, tidak bisa dipamerkan di panggung, tidak bisa dipromosikan sebagai 100% renewable, tidak ada panel surya yang bisa menghasilkan air, tidak ada turbin angin yang bisa membuat air bersih. Air bisa habis, dan itu yang mereka hindari. Beberapa laporan mengungkapkan bahwa data konsumsi air bahkan disembunyikan dengan istilah teknis yang sulit dipahami publik. Ada yang menulis angka konsumsi air dalam unit yang tidak lazim. Ada yang menutupi jumlah sumur bor yang khusus dibuat untuk pusat data. Ada yang menyamarkan laporan di dalam dokumen lingkungan, setebal 300 halaman yang jarang dibaca siapapun. Tetapi masalah terbesar bukan konsumsi airnya, melainkan ketergantungan kita. Kita sudah masuk ke dunia yang tidak bisa hidup tanpa AI. Foto kita dibuatkan AI, video kita diperbaiki AI, musik kita direkomendasikan AI, bisnis berjalan dengan AI, pendidikan mulai memakai AI, dan hampir semua aplikasi kini memakai AI. Dan setiap kali kita menekan tombol, kita tidak sadar bahwa kita memaksa bumi kehilangan sedikit demi sedikit airnya. Para peneliti memperingatkan, jika tren ini terus berlanjut, AI akan menjadi salah satu penyebab terbesar kelangkaan air di masa depan. Model AI semakin besar, server semakin banyak, pusat data semakin meluas, permintaan akan AI meledak seperti bom yang tidak bisa dicegah. Bayangkan 10 tahun dari sekarang, AI digunakan di setiap sekolah, rumah, kantor, rumah sakit, pabrik, bahkan mesin di rumah kita. Dan semuanya akan membutuhkan air untuk tetap hidup. Jika manusia dan mesin berebut sumber air yang sama, siapa yang akan menang? Namun meski semua ini tampak gelap, kita masih punya pilihan, bukan menghentikan AI, karena itu tidak mungkin, tapi meminta transparansi, meminta teknologi pendingin baru yang tidak memakai air bersih, menekan perusahaan besar untuk menggunakan metode yang lebih ramah lingkungan. Kita tidak bisa menghentikan masa depan, tapi kita bisa memilih bagaimana masa depan itu dibangun. Di balik layar kecerdasan buatan yang terus berkembang, ada satu hal yang jarang kita tanyakan, berapa banyak yang harus kita bayar dalam bentuk air bersih? Bukan dalam rupiah, bukan dalam dolar, tapi dalam liter air yang seharusnya menjadi hak dasar manusia. Jika video ini membuka sedikit ruang dalam pikiranmu, maka biarkan ruang itu tumbuh. Cari informasi lebih jauh, tanyakan dari mana teknologi yang kamu gunakan setiap hari mendapatkan energinya, dan berapa banyak air yang harus hilang untuk menjaga dunia digital tetap hidup. Mulai hari ini, mari kita lihat AI bukan hanya sebagai masa depan, tapi sebagai tanggung jawab. Jika kita tidak mulai mempertanyakan sekarang, maka nanti kita hanya akan mewarisi dunia yang cerdas namun kehausan. Karena perubahan tidak dimulai dari kota-kota besar, tetapi dari satu kesadaran kecil yang kamu pilih untuk kehidupan hari ini.